3, 2, 1. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah hadir di acara lintas serta webinar Cyber Security Threat in the Future of Healthcare Industry. Sesaat lagi, live event akan segera dimulai. Stay tune. In the past, innovators obtained information, communicated, then developed technology to realize their ideas. Yeah, hello. Oops, not this one. This one. Businesses that were able to innovate continuously proved able to sustain their competitive edge as well. Access to technology was key. Whether they were on a remote island or in a modern city, anywhere and anytime, if technology was readily available, they were upholding their superiority. This is the ICT era. Innovation is not limited to acceleration or expansion. ICT innovation renews old business services that have become obsolete, reaching different sets of stakeholders, and ultimately creating new businesses. Our clients, who we always serve as partners, have utilized ICT innovations and reaped the benefits. Up-to-date data about supply, needs, and delivery time is now available anywhere, even in the fields of plantations. Public servants become more friendly, with higher esteem in serving the people. Furthermore, physicians now develop better doctor-patient relationships, because all the important information they need is readily available. At Lintasarta, ICT innovations are constantly being produced by experts who are keen to keep abreast of the latest trends in providing total solutions and uphold the innovative spirit. The result is reliable business solutions that answer real challenges and at the same time provide the edge to succeed in future competition. Here, we're not trying to foresee the future. We're focused on today, convinced that ICT innovation will define future business. In the future, ICT innovations will bring new business horizons and is already knocking on our doors, anywhere across the country and beyond. Lintasarta is a total solution company that wants to shape the nation's future by empowering ICT systems, your ICT systems. Lintasarta, empowering your future. Lintasarta telah hadir dan melayani pelanggan dari berbagai segmen industri selama lebih dari 32 tahun. Lintasarta saat ini telah bertransformasi dari perusahaan yang memberikan jasa layanan data communication menjadi perusahaan ICT, Total Solution, yang memberikan layanan dan solusi secara end-to-end. Siang ini, Lintasarta kembali hadir mengajak Bapak Ibu dan seluruh peserta webinar untuk berdiskusi serta membahas terkait transformasi digital yang terjadi di industri kesehatan dan bagaimana cara mengantisipasi cyber threats yang berpotensi mengganggu keamanan rumah sakit.
Bersama saya, Gideon Surantabarus, SVP Lintas Sarta, yang akan memandu jalannya webinar pada siang hari ini, selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Hari ini telah hadir bersama kita Ketua dan Pendiri Indonesia Cyber Security Forum, Bapak Ardi Suteja. Selamat siang, Pak Ardi. Selamat siang, Pak Gideon. Terima kasih, Pak. Kemudian telah hadir juga bersama kita Head of Health IT Division, Indonesia Health Management Consultant Association, Dr. Dario Sumitro. Selamat siang, Dr. Dario. Selamat siang, Pak Gideon. Selamat siang, Pak. Dan yang terakhir, kita juga akan menyapa Country Director Fortinet, Bapak Edwin Lim. Selamat siang, Pak Edwin. Salam sehat buat bapak-bapak panelis. Selama sesi webinar kali ini, jika ada hal yang ingin ditanyakan kepada seluruh narasumber, silakan tuliskan pertanyaan Anda di kolom Q&A. Dan saat sesi tanya jawab nanti akan kami bacakan untuk dijawab oleh para panelis atau narasumber kita yang hadir saat ini. Pertanyaan terbaik, nah ini menarik, akan mendapatkan hadiah menarik dari kami. Dan menjelang akhir acara nanti, kami juga akan memberikan link pengisian feedback webinar. Nah, 10 pengisi yang beruntung akan mendapatkan door prize menarik dari kami, berupa saldo e-wallet. Nah, saksikan kami sampai nanti tuntas di acara ini. Oke, kita akan masuk ke sesi pertama di acara webinar siang hari ini. Kita akan bertanya terlebih dahulu ke Dr. Dario sebagai praktisi dari rumah sakit. Nah, ini ada statement nih, Dr. Dario. Hadirnya pandemi COVID saat ini, saya perhatikan juga mungkin teman-teman hadirin semua merasa kurang nyaman ketika harus datang berkonsultasi langsung ke rumah sakit. Ini contohnya orang tua saya nih, juga enggan ke rumah sakit kecuali sudah terpaksa. Nah, saya ingin bertanya dulu nih, Dok, apakah memang statement ini benar-benar terjadi, bahwa terjadi penurunan kedatangan pasien di rumah sakit? Ya, silakan Dr. Dario. Terima kasih, Mas Gideon. Ya, selamat siang para peserta dari webinar ini. Salam sehat semuanya, dan juga kepada Lintas Arta, saya berterima kasih ya, karena masalah cyber security atau keamanan cyber ini memang harus banyak disosialisasikan ya. Jadi literasi dari cyber security ini memang masih banyak yang perlu memahami, apalagi di dalam keadaan terakhir ini tiba-tiba semua orang harus lari ke digital, ke internet ya, yang tadinya tidak menjadi lari semuanya ke sana. Nah, mereka banyak yang tidak berbekal kepada apa segala macam yang terkait dengan literasi keamanan cyber. Memang literasi keamanan cyber itu bukan menjelaskan keterampilan teknis ya, dan kita di sini juga tidak bicara teknis kan. Jadi memang harus disadari bagaimana kita mencegah dan memperbaiki peretasan ya terhadap data ya, dan adanya pemahaman yang luas dari aspek-aspek siapa yang nyerang, apa yang diserang itu perlu diketahui ya, dan bagaimana mencegahnya. Nah, jadi kalau kembali kepada pertanyaan tadi mengenai apa pengaruh COVID terhadap rumah sakit, saya tidak akan bicara masalah pelayanan kesehatannya ya, karena konteks kita kepada cyber security. Nah, oleh karena itu saya akan melihat dahulu bagaimana dulu perjalanan dari pelayanan kesehatan. Sebenarnya masalah pelayanan kesehatan berbasis elektronik ya, internet, sudah dimulai dari tahun 90-an ya, tahun 90-an. Nah, itu khususnya inisiatif dari pemerintah maupun yang memberi pelayanan kesehatan, karena problem kita itu di sini adalah daerah-daerah yang terpencil, ya, daerah kepulauan,
perbatasan itu sangat langka dengan pelayanan kesehatan. Makanya mulailah digembar-gemborkan adanya telemedicine. Telemedicine artinya mendekatkan pelayanan kesehatan ke rakyat. Nah, sejak itu maka juga rumah sakit melakukan persiapan, pemerintah juga membuat regulasi segala macam, sampai akhirnya muncullah dari evolusi ini pelayanan kesehatan yang berbasis elektronik. Makanya mulailah era yang namanya e-health, electronic health. Nah, di dalam era electronic health itu tentunya kita lihat tantangannya tidak sederhana, karena rumah sakit harus mulai membuat suatu medical record. Medical record artinya data pribadi dihubungkan ke data billing atau tagihan, dihubungkan ke data farmasi, dihubungkan kepada data pelayanan kesehatan, dihubungkan kepada data dari aspek-aspek yang menunjang di rumah sakit. Nah, ini juga membutuhkan suatu jaringan yang kemudian waktu itu kita banyak berkenalan dengan namanya Local Area Network LAN ya. Nah, dari situlah mulai prosesnya. Nah, akibat ini semuanya kita melihat data makin besar, makin dihubungkan. Ya. Tapi problemnya pada saat itu memang tidak mudah membangun suatu sistem yang khususnya juga harus ditunjang oleh infrastruktur dan sumber dana yang cukup. Ya. Nah, e-health berkembang, muncullah kemudian alat-alat mobile ya, dengan segala macam gadget yang terkait dengan masalah kesehatan. Timbullah yang kita kenal dengan IoT, ya, masuk industri 4, ada big data, kemudian ada lagi artificial intelligence, dan segala macam perkembangan industri 4, menyebabkan ini semuanya menjadi aspek-aspek yang terkait dengan sistem informasi rumah sakit. Nah, masyarakat kemudian juga kita lihat karena pengaruh industri keempat, industri 4.0, mulai dijejeli dengan peralatan-peralatan yang berbasis artificial intelligence, berpusat pada orang. Nah, mulailah masyarakat merasakan kenikmatannya di beberapa daerah, khususnya daerah-daerah besar, kota-kota besar, atau masyarakat sosioekonominya baik. Nah, timbullah kemudian COVID. Nah, COVID dalam keadaan di mana kita ada lockdown, di mana kita nggak bisa ngapa-ngapain, timbullah adalah kebutuhan-kebutuhan, bukan hanya kebutuhan kesehatan. Dulu rasanya kalau kita belanja online itu jarang masih ya, tapi sekarang orang udah terbiasa belanja online. Nah, di antara belanja online juga belanja kesehatan. Jadi sebenarnya pengaruh COVID terhadap pelayanan kesehatan itu otomatis menjadikan masyarakat lebih menuntut, nyaman kalau saya belanja secara online ya. Sehingga juga dia menuntut pelayanan kesehatan yang berbasis online. Nah, oleh karena itu pengaruh COVID kalau menurut saya bukannya masalah COVID-nya, tapi COVID itu memicu kebutuhan masyarakat itu harus dilayani dan memicu masyarakat sendiri harus menggunakan, karena ya keengganan ke rumah sakit kita lihat, saya saja sebagai dokter kalau tidak sangat perlu saya juga menghindar rumah sakit ya, karena tentunya di situ banyak kaitannya juga dengan masalah berbagai macam virus kuman termasuk virus COVID. Jadi tantangan-tantangan ini sebenarnya merupakan tren daripada kebudayaan sekarang ya. Akhirnya larilah kepada tren pemanfaatan daripada big data, adanya alat-alat wearable ya, kemudian yang menuju kepada pelayanan berbasis artificial intelligence sampai kepada kita mempredik penyakit. Nah, itulah tantangan di sisi rumah sakit. Ya mungkin untuk sebenarnya yang terkait dengan masalah COVID-nya di rumah sakit itu ya, itulah jawaban saya. Terima kasih, Dion. Terima kasih, Dr. Dario. Jadi tadi disampaikan teknologi, ada IoT, ada AI, ada telemedicine. Kalau saya sempat googling nih dok, itu dikatakan bahwa dampak dari COVID ini memang seperti disampaikan Dr. Dario, mereka menyebutnya memang tidak hanya telemedicine, tapi lebih besar lagi, disebutkan telehealth. Dikatakan nih di US dok,
dikatakan mereka akan tumbuh telehealth ini dalam 6 tahun ke depan itu 350% akibat tadi keengganan dua belah pihak, ada pasien yang memungkinkan, dan tadi juga Dr. Dario menyampaikan dokter juga kalau tidak penting-penting amat tidak datang. Kemudian yang berikutnya, Dok, di Indonesia nih saya lihat juga katanya salah satu online media menyatakan bahwa pertumbuhan dari salah satu platform di Indonesia itu 600% selama masa COVID. Nah, sekarang kita lanjutkan nih, Dok, pertanyaan keduanya. Bagaimana rumah sakit ini dapat menyiapkan diri untuk menghadapi perubahan atau transformasi digital yang tadi banyak disampaikan oleh Dr. Dario. Mungkin kalau kita melihat atau mengacu ke rencana rumah sakit ke industri 4.0, ini gimana kira-kira kesiapannya, Dok? Silakan Dr. Dario. Iya, kita melihat harus dari sisi kebutuhan tentunya ya. Karena rumah sakit itu pada dasarnya memberikan suatu pelayanan kepada pasien. Nah, pelayanan pasien itu tentunya apa yang dibutuhkan pasien. Nah, kita lihat penyelenggaraan telemedicine itu sudah memang menjadi satu keharusan karena sudah ada dasar hukumnya yang dikeluarkan oleh pemerintah ya melalui Permenkes kalau nggak salah tahun 2019 ya, itu penyelenggaraan telemedicine antara Fasiankes. Nah, jadi sistem rujukan itu sudah memakai Fasiankes. Jadi siap tidak siap rumah sakit sudah harus juga menyiapkan adanya sarana untuk bisa melakukan telemedicine antar Fasiankes. Nah, yang belum tercover oleh peraturan itu adalah telemedicine antara dokter, tempat praktek, dan masyarakat. Atau rumah sakit dengan masyarakat, Fasiankes dengan masyarakat. Yang dimaksud dengan fasilitas kesehatan itu ya antara lain bukan hanya rumah sakit ya, praktek dokter, apotek, laboratorium, itu semuanya termasuk fasilitas kesehatan. Nah, kita lihat kan, apotek, dia juga banyak orang minta langsung obat lewat online ke apotek, ya kan? Minta obat langsung atau minta pemeriksaan laboratorium supaya orangnya dikirim, nanti hasilnya dikirim. Itu semua menyangkut masalah telemedicine. Nah, perlu saya klarifikasi dikit mengenai istilah telekesehatan sama telemedicine. Kalau telekesehatan itu sifatnya lebih banyak kepada memberikan informasi untuk kesehatan, ya. Jadi di situ itu siapapun bisa memberikan penjelasan, siapapun bisa berkomunikasi. Tapi kalau sudah menyangkut telemedicine, nah kita melihat telemedicine berarti konotasinya adalah kepada pemeriksaan pasien. Nah, kalau sekarang kita melakukan telemedicine, prosedur baku daripada pemeriksaan pasien itu tidak berubah. Mulai dari menanya ya, anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang sampai membuat diagnosa sampai kepada operasi itu SOP-nya tetap tidak berubah. Nah, karena ketika itu masuk telemedicine harus kita melihat dua aspek. Kalau itu misalkan pasien itu masih baru, nah Undang-Undang Praktek Kedokteran itu sudah menyatakan bahwa pemeriksaan pasien harus didasarkan kepada tatap muka. Di sini telemedicine pemeriksaan tidak bisa digantikan oleh alat, harus pemeriksaan fisik. Bagaimana saya bisa melihat misalkan ya, memeriksa liver hati saya tanpa memegang, atau dikeluhkan perut saya kencang bagaimana, apakah itu hanya kembung ataukah itu ada tanda-tanda radang perut, ya itu kan harus dilihat. Nah, aspek-aspek inilah makanya harus kita lihat. Kalau di dalam telemedicine kaitannya dengan masalah pemeriksaan yang baru untuk mendeteksi penyakit, itu harus tatap muka. Yang bisa dihindari dengan adanya COVID ini kalau sudah dokternya tahu. Nah, kemudian Anda sudah periksa, Anda pulang, terus Anda mau konsultasi ulang. Nah, itu bisa pakai konsultasi jarak jauh. Ya, gimana? Dok sudah membaik, dok. Gini. Oke, ada perasaan enggak ya? Dokter itu sudah mempunyai catatan medisnya daripada pasien itu, sudah tahu kan kondisinya.
Jadi dia sudah bisa membayangkan obatnya masih ada, habis, oke, dilakukan teleprescription, ya, teleresep gitu ya. Nah, jadi pembahasan telemedicine ini harus benar-benar menjadi satu dasar yang tidak menggantikan pemeriksaan secara fisik. Jadi dokter yang memeriksa melakukan telemedicine itu harus memenuhi syarat juga. Harus mempunyai surat izin praktek, harus mempunyai tempat praktek, ya, harus memenuhi peraturan etik, ya, paling tidak standar-standar itu. Jadi bedanya kalau telemedicine itu memang didasarkan kepada adanya dasar hukum, ya, yang terkait dengan pelaksananya. Di telemedicine ya siapapun boleh memberikan informasi, konsultasi, demikian. Nah, jadi di sini nih kalau kita lihat ya, digitalisasi dalam telemedicine ini jangan diartikan semuanya itu bisa bebas gitu ya. Jadi harus ada rambu-rambu yang harus diperhatikan. Kira-kira demikian. Terima kasih, Dok. Jadi telemedicine, digitalisasi, ada regulasi, ada SOP ini. Sudah ada 2 keyword yang kita dapatkan. Nah, satu lagi tambahan, Dok, pertanyaan berikutnya adalah karena adanya akselerasi, adanya digitalisasi, apalagi sudah dipayungi dengan peraturan tadi. Ini pasti ke depannya kalau kita bicara digitalisasi, ujung-ujungnya dampak dari security yang tadi juga disampaikan oleh Dr. Daryo. Kira-kira bahaya apa saja yang bakal mungkin terjadi dalam penerapan telemedicine di rumah sakit dari aspek security, Dok? Nah, di sini yang juga agak unik, menarik ya menurut saya. Karena ketika kita mengembangkan sistem informasi rumah sakit, tahap pertama dan membangun local director, membangun sistem informasi rumah sakit, kemudian dihubungkan dengan alat-alat telemedicine, ya, itu kan terjadi semuanya pertukaran data. Nah, di dalam pertukaran data ini banyak sekali aspek-aspek yang sebenarnya merupakan bagian daripada ekosistem pelayanan kesehatan. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa ini tanggung jawab rumah sakit saja, karena semua aspek terkait, ya, mulai dari unsur regulasinya, mulai daripada infrastrukturnya, mulai dari jaringannya, sampai kepada regulasi yang mengatur keamanan alat-alat, ya, sampai kepada SDM-nya sendiri di rumah sakit bagaimana melaksanakan. Ambil contoh sekarang, sejauh ini belum ada regulasi ya yang menyatakan bahwa setiap alat yang dipakai di rumah sakit, apalagi yang bisa berhubungan dengan sistem dan internet, itu harus dilakukan tes, ya, intrusion detection, ya kan? Jadi mendetek apakah ada malware di dalam alat itu. Karena selama ini kalau kita menerima alat, spek rumah sakit, ya, CT scan, yang dilihat kan speknya, oh ya, ini bagus, cocok, ininya ada, semuanya ada. Tapi diuji nggak tuh bahwa di dalam programnya itu ada malware atau trojan atau virus yang tanpa kita sadari itu keluar datanya, begitu alat itu nyambung ke LAN atau apalagi ke internet. Nah, itu kan rumah sakit tidak tahu kan dalam hal ini ya. Nah, itu kan di luar pengetahuan daripada pengguna, tapi harus dilindungi oleh aturan pemerintah. Sehingga setiap rumah sakit juga punya nanti sistem intrusion protection, gitu ya. Ini salah satu contoh. Kemudian yang lebih rumit lagi sebenarnya pada manusianya. Karena di manusianya itulah harus ada yang namanya change management, perubahan paradigma, perubahan dari cara berpikirnya. Nah, inilah tantangan yang dihadapi dari dulu, bukan sekarang aja. Merubah kultur kerja, merubah segi mindset-nya dari pola pikir, dan yang satu lagi lebih penting lagi adalah struktur organisasi dan tata kelola dari rumah sakit. Karena otomatis adanya alat-alat penunjang baru, itu berarti kan merubah sistem bisnis prosesnya. Karena IT itu pada dasarnya kan hanya penunjang terhadap bisnis proses. Jadi harus disesuaikan dengan strategi daripada rumah sakit. Nah, inilah tantangan-tantangan yang dihadapi di dalam masalah pengembangan sistem informasi, menjaga security keamanan data. Demikian, Mas Gideon. Terima kasih, Dr. Dayo. Ini ada kata kunci baru lagi nih, menarik, bahwa tanggung jawab ekosistem. Nah, coba saya ingin menyapa Pak
Pak Ardi mungkin bisa menyampaikan komentar akan bahaya security yang mengintai karena kita sedang dalam proses digitalisasi atau melakukan transformasi digital. Silakan Pak Ardi. Terima kasih Pak Gideon. Tadi Dok Daryo sudah menyampaikan ya sekilas kira-kira seperti apa sih ancaman ya yang timbul di industri pelayanan kesehatan ya. Tapi sebetulnya kalau kita bicara ancaman itu hampir semua industri pasti akan mengalaminya ya, ancaman. Bahkan kita sudah ngalamin yang namanya ransomware di industri kesehatan ya, tahun 2017 itu ya, dikenal dengan serangan ransomware ya, WannaCry, itu global. Nah, itu juga kalau kita lihat berkaca pada kejadian 2017 itu ya, ini persis apa yang dikatakan Dok Daryo. Kita masih dalam proses memahami ya, kita mempelajari ya hal-hal yang terkait dengan industri proses digitalisasi ya. Nah, ini kejadian 2017 itu juga ternyata membuka kotak Pandora ya, kotak Pandora di kita ya. Kembali lagi tadi disinggung masalah adanya boleh dikatakan ketimpangan ya antara rumah sakit besar, rumah sakit kecil ya, vaskes ya, yang ada anggaran atau tidak ada anggaran terbatas segala macam. Ini berdampak pada postur seberapa lengkap ya sistem proteksi baik itu infrastruktur maupun datanya ya yang dikembangkan atau dimanfaatkan oleh vaskes yang ada. Ini juga sekarang sudah masuk ke kalau kita lihat apotek kan masih banyak sekali apotek yang memiliki mencatat segala sesuatunya secara manual ya. Manual. Nah, ini kan dia udah tidak bisa seperti itu. Nah, coba bayangkan kalau sekarang kita bicara rumah sakit, puskesmas ya, udah mulai digitalisasi. Terus sebentar lagi mungkin rumah sakit kecil gitu ya, kayak rumah sakit di perumahan juga akan transisi ke digital. Nah, coba bayangkan apa yang bakal terjadi berikutnya ya, kalau mereka tidak menyadari potensi ancaman-ancaman yang akan timbul ya. Itu satu hal. Kedua, industri kesehatan termasuk industri yang boleh dikatakan menjadi prioritas untuk mendapatkan perlindungan atau proteksi secara nasional ya. Kita di industri ini bahu membahu untuk melihat dan ikut membentengi industri pelayanan kesehatan. Kenapa? Karena itu adalah industri yang sangat strategis ya. Ini terkait dengan industri lainnya ya, antara lain infrastruktur telekomunikasi, kelistrikan ya. Terus juga industri kita bilangnya FSI ya. Jadi financial service industry ya. Itu terkait satu sama lain karena mereka sudah saling terhubung ya. Di samping itu, secara bisnis sudah saling terhubung. Ini rumah sakit nih ada satu hal yang orang banyak tidak sadar, bukan hanya bisnis, tapi juga ngurus nyawa orang. Nah, coba kita bayangkan kalau misalnya rumah sakit terdampak, ya taruhlah misalnya tidak ada pasokan listrik yang baik akibat ketersediaan listriknya dari hulunya gitu ya, dari hulunya itu terganggu akibat serangan cyber. Ya, sedangkan backup yang dimiliki rumah sakit seperti genset itu hanya memiliki cadangan waktu paling ya kita ambil misal sekian jam ya. Nah, bagaimana dengan proses pelayanan kepada pasien? Bagaimana kalau nanti tiba-tiba Dok Daryo lagi di ruang operasi gitu, lagi ngoperasi orang, ternyata perangkat-perangkat di dalam ruang operasi itu memerlukan listrik, tiba-tiba garpet gitu. Nah, ini kan udah luar biasa nih ancamannya. Dan bukan satu rumah sakit. Coba misalnya kita bicara dalam satu wilayah itu yang terdampak dengan listrik banyak rumah sakit.
Terus juga ada juga sekarang karena hampir sebagian besar di rumah sakit besar itu menggunakan perangkat-perangkat ya monitoring kesehatan ya, itu yang sudah ber-IP. Artinya kalau udah ber-IP dia terkoneksi dengan internet ya. Nah ini gimana, dan kita juga mohon maaf ya, ini saya buka aja sesuatu yang memang sudah lama terjadi di industri kesehatan. Itu banyak sekali yang menggunakan barang-barang perangkat rumah sakit yang kita bilangnya daur ulang, refurbished, dibersih-bersihin, ini diimpor lagi seolah itu barang baru. Nah kembali itu siapa yang mengecek? Ya, kita cuman telan begitu aja, bilang kita rumah sakit punya alat ini, tapi siapa yang memverifikasi? Nah ini potensi juga bisa menimbulkan bahaya bagi pelayanan kesehatan, ya, terutama nyawa orang ya. Jadi kalau bicara potensi ancaman itu boleh dikatakan sangat beragam ya, banyak. Ya. Belum lagi berkaca pada kejadian 2017, SDM. Ya. SDM, ada perangkat, ada yang menjalankan perangkat ya. Jadi di rumah sakit itu bukan hanya infrastruktur saja, tapi juga perangkat-perangkat medis yang terhubung dalam satu jaringan infrastruktur yang menjalankan roda mekanisme operasional rumah sakit. Ini udah saling terhubung nih, udah saling terkoneksi. Nah, ini pun juga menjadi masalah besar ya, kalau tidak ada SDM yang terlatih untuk memahami potensi ancaman-ancaman yang mungkin akan terjadi. Dan kedua, ini mungkin saya agak mungkin nanti berbeda nih dengan Pak Edwin ya, tapi kita berteman, jadi kita biasa berdebat kalau di industri itu demi memajukan industri kita sendiri. Tapi ini sekarang ini juga di samping masalah SDM ya, kita juga yang jelas SDM itu langka. SDM yang mengelola pertama jaringan, kedua mengelola perangkat teknologi, ketiga mengelola perangkat pengamanan infrastruktur jaringan, baik yang fisik maupun virtual. Itu langka tuh SDM-nya. Ya. Jadi dan itu yang ada aja sekarang. Itu hanya dilatih untuk mengenal, kalau ini dokter juga kalau sakit harus tahu simptom kan. Di kita juga ada, di cyber itu kita harus mengenal anomali namanya. Anomali sama juga dengan simptom. Nah, yang terlatih bisa mengenal anomali itu juga tidak banyak. Ya, tidak banyak. Kenapa? Di SDM ini, kalau ngurusin cyber itu harus memiliki tekanan fisik yang luar biasa. Ini mengamankan infrastruktur ya, infrastruktur kritis ya, mengamankan infrastruktur pengolahan data di suatu tempat, tidak hanya di rumah sakit. Itu adalah suatu pekerjaan yang memang menguras tenaga dan pikiran yang luar biasa. Nah, ini juga bagi kita-kita yang engineer yang di ngurusin ini juga nih, kita juga menghadapi bukan hanya ancaman COVID, tapi ancaman ketahanan fisik. Ya. Karena kita harus melihat layar komputer itu 24 jam 7 ya, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Nah, itu juga tidak semua orang bisa melihat. Udah letih. Anomali itu kadang-kadang luput dari perhatian kita. Sehingga muncullah yang disebut tadi ada malware segala masuk, nggak terdeteksi. Dan perangkat-perangkat yang mendeteksi ini ada perangkat-perangkat yang mendeteksi yang namanya gejala, simptoms yang sudah teridentifikasi. Di kita, yang paling menakutkan buat kita dan yang mudah-mudahan tidak banyak atau tidak ini ya, yang kita takutkan adalah sesuatu yang belum teridentifikasi, belum punya nama. Nah, kita nggak tahu bentuknya seperti apa, proteksinya seperti apa, ya. Kita sekarang mengerjakan sesuatu itu berdasarkan apa yang sudah disampaikan kepada kita oleh teman-teman yang memang bergerak di industri itu, berdasarkan yang kita sebut dengan pertukaran data-data intelijen ancaman ya. Kita dengan vendor, dengan prinsipal ya, dengan Pak Edwin itu keren tuh. Ini Pak, ini ada yang baru ancaman ini, tolong diperhatikan ya. Saya sebarkan ke teman-teman di industri ya. Jadi kita berbagi, kita aktif berbagi ininya. Itu satu. Hal lain juga yang akan menjadi persoalan di samping ini, masalah ada yang kita temukan waktu 2017 itu,
yang disebut dengan legacy equipment. Ya. Jadi kalau namanya ancaman, ya, masuk perangkat yang menjalankan sistem operasi, misalnya di rumah sakit, itu masih menggunakan teknologi yang yang belum terupdate, apalagi tua gitu ya, yang itu bagaimana? Artinya apa? Tidak didesain untuk menghadapi potensi ancaman-ancaman terkini. Nah, itu masih banyak vaskes yang menggunakan teknologi legacy yang lama. Belum lagi, ini ada lagi nih, saya harus ungkap nih, masih banyak rumah sakit yang menggunakan perangkat lunak ya atau software, maaf ya, bajakan. 50% asli, 50% bajakan. Nah, yang bajakan dia tidak bisa diupdate. Jadi proteksinya di mana? Satu klien, satu station ya, untuk data entry jebol, itu akan merambat ke perangkat-perangkat yang lain. Jadi kalau bicara ancaman, potensi ini sangat kompleks ya, dan ini tidak mudah untuk dipahami oleh orang-orang yang tidak sehari-hari bergerak atau berkecimpung di bidang ini. Nah, ini kita di industri cyber security juga terus terang aja menghadapi ancaman yang luar biasa, terutama di brainware kita juga terbatas, SDM kita terbatas. Nah, ini kalau nggak kita rangkul teman-teman di semua sisi industri ya, hingga kita sebut dengan pemangku kepentingan ya, multi stakeholder, ya mustahil kita bisa bekerja dengan baik, dan pasti nanti timbul masalah-masalah lebih lanjut. Itu yang bisa saya berikan sebagai gambaran, Pak Gideon. Terima kasih Pak Ardi. Ini topik menarik yang akan kita elaborate di sesi kedua. Nanti kaitan dengan cyber nih, kita akan fokuskan tentang cyber attack. Karena tadi disampaikan cukup lebar ya, kita bicara security, tidak hanya bicara cyber. Tadi listrik padam pun bisa akibat dari sebuah serangan. Kita akan masuk ke sesi selanjutnya, bagaimana sebaiknya industri healthcare menjaga keamanan, terutama keamanan jaringan dan data pasien. Tadi juga disampaikan Pak Ardi, bukan hanya datanya yang dilihat orang, tetapi juga bagaimana dampaknya pada pelayanan dan juga kepada nyawa pasien yang berada di rumah sakit. Tetapi sebelum dijawab oleh Bapak-Bapak narasumber dan panelis, kita akan jeda sebentar. Para peserta webinar yang saya banggakan, jangan kemana-mana karena kami akan kembali. Knowledge and knowledge is power. The situation is strongly being manipulated by the industrial hackers to monetize it by taking the data as their power and use it as an opportunity to expand the hackers' economy. With the recent threats of security breach that many industries are facing, many companies are quick to invest. Lintasarta Managed Security Services. Nowadays, having data is knowledge and knowledge is power. The situation is strongly being manipulated by the industrial hackers to monetize it by taking the data as their power and use it as an opportunity to expand the hackers' economy. With the recent threats of security breach that many industries are facing, many companies are quick to invest in the latest innovation instead of security holistically. Therefore, Lintasarta came up with the managed security services by offering the industry's leading tools, technology, and expertise to help you secure your information assets. Supported with our people, process, and technology. Our solution only costs you a fraction of what you will spend if you set up your own in-house security resources and IT department. With Lintasarta Security Operations Center, you hold a single window into the entire security world. It is included in every managed security services that we offer. Lintasarta Security works to prevent any breach from happening. It will detect and respond to any security breach possible. Why use Lintasarta Managed Security Services? Our technology are from the leader Gartner Magic Quadrant. One-stop solution, low investment, security expert.
The key benefits of Lintasarta Security Services are our people. Dedicated 24/7 security professional, 24/7 infrastructure support personnel, Tier 1 help desk with security skill, multi-vendor devices supported by IT experts. Plus, our facilities are secure and certified SOC and data center facility. Also, ISO 27001 and PCI DSS certified data center. Lintasarta, solution to match your vision. Lintasarta Managed Security Service. Kembali lagi dalam Lintasarta webinar Cyber Security Threats in the Future of Healthcare Industry bersama saya Gideon Surantabarus. Kami ingatkan kembali kepada para peserta apabila ada pertanyaan mengenai bahasan kita siang hari ini bisa mengisi di dalam kolom Q&A. Jangan lupa mengisi form feedback melalui link yang sudah kami berikan. Pertanyaan dan peserta yang terpilih mendapatkan door prize yang menarik nantinya dari kami. Jangan lupa tadi dapatnya saldo e-wallet loh. Oke, kita lanjutkan. Kita mau elaborate dari diskusi kita yang terakhir mengenai bahaya security. Dampaknya terhadap industri kesehatan sudah disampaikan oleh Pak Ardi. Nah, saya akan kembali ke Dr. Dario. Untuk mengatasi bahaya security di industri kesehatan, terutama tadi disampaikan mengenai jaringan, bagaimana kita mengelola data pasien, saya ingin lebih zoom ke aspek SDM dan tata kelola nih, Dr. Dario. Bagaimana sebaiknya dari industri kesehatan ini melakukannya? Apakah yang perlu mereka lakukan dari aspek SDM dan tata kelola? Silakan Dr. Dario. Terima kasih, Pak Gideon. Ya, saya melihat begini ya. Kalau kita bicara e-health, itu ada 7 aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah governance dan leadership-nya. Kemudian strategi dan investasinya. Kemudian kita bicara apa saja service-service yang ada, aplikasinya. Kemudian bagaimana integrasi, interoperabilitas di antara aplikasi-aplikasi itu. Kemudian ada infrastruktur. Kemudian ada regulasi atau SOP-nya, baru SDM. Nah, dari ketujuh aspek ini yang paling utama itu adalah governance dan leadership. Ini justru yang harus kita pertanyaan di dalam ekosistem dalam e-health kita, sistem informasi kesehatan. Di Indonesia siapa yang berperan sebagai governance dan leadership? Governance ini harus berisi bukan saja aspek dari unsur pemerintah, tapi juga swasta. Kenapa? Karena begini, kita pendekatan ini adalah harus top down dan bottom up. Kalau hanya kita berpikir dari top down saja, isinya hanya kebijakan, keinginan dari pimpinan, keinginan dari pemerintah, tanpa melihat di bottomnya apa yang dibutuhkan, nggak akan nyambung. Nah, kalau ini tidak nyambung, bagaimana kita mau mengarahkan tata kelola yang baik? Kalau regulasinya satu dengan yang lain yang sudah ada, nggak match dengan yang lain. Kalau kita sendiri tidak tahu bagaimana dan apa yang harus dilakukan kepada SDM. Pada dasarnya kalau kita mau memberikan pelatihan, memberikan pendidikan kepada SDM, kita harus tahu apa yang akan diberikan ya. Nah, kalau sekarang desain dari cyber security saja tidak ada, belum dituntaskan mengenai standar-standar yang ada, itu tentunya kita tidak tahu ya. Karena yang membutuhkan, kita jangan melihat SDM itu hanya SDM di sisi rumah sakit, tapi SDM dari pelaku-pelaku yang menunjang rumah sakit, orang-orang perusahaan startup. Ya. Di kalangan startup itu banyak sekali mereka keraguan-keraguan. Kenapa? Kita mau lihat standar, kita harus punya standar
medical record, standarnya bagaimana? Dari segi masalah data ya, kita lihat. Kemudian berbicara big data, standarnya bagaimana? Khususnya menyangkut dengan privacy dan security. Ini kan harus dari regulasi yang jelas. Ya, kita lagi ada rencana undang-undang perlindungan data ini ya, pribadi kan, lagi ke sana kan. Kemudian di dalam artificial intelligence yang banyak mengidentifikasi sifat-sifat manusia ke dalam secara artifisial. Standarnya bagaimana? Kemudian standar telehealth atau telemedicine, standar blockchain, standar dari cloud computing, standar dari IoT. Banyak sekali standar-standarnya yang harus diselesaikan ya. Nah, kalau kita nggak tahu, kita mau melatih SDM-nya pakai apa? Apa yang harus diketahui, apa yang diajarkan, apa yang dilatih. Nah, di sini kan kita melihat bahwa sesuatu hal itu mesti ada kaitannya dengan masalah strategi. Nah, itulah tadi masuk strategi. Strategi dan implementasi. Karena apa? Buntut-buntutnya kan perlu anggaran itu semuanya. Nah, ditarik ke atas, di decision maker yang di atas, bagaimana sekarang dengan masalah governance dan leadership-nya? Karena ambil contoh sekarang kalau kita tidak memikirkan masalah yang luas ini, sekarang ini, saya dokter bedah saraf ya. Sekarang ini dokter bedah saraf ini sudah bisa melakukan operasi pasien dengan telemedicine, telesurgery, antar benua. Dokternya di benua lain, yang satu di benua lain, ya, mengoperasi pasien. Dokter yang satu yang ahlinya di tempat lain, yang satu di sana, dilakukan oleh robot, ya, diawasi oleh dokter bedah saraf juga, melakukan operasi. Anda bisa bayangkan, kesalahan sedikit aja operasi otak bagaimana? Kalau kemudian lagi jalan begitu ada masuk orang iseng, dimasukin malware atau diserang, atau kemudian listriknya mati, atau kemudian nggak stabil, kita aja kadang-kadang bicara lagi putus nih ya. Nah, kira-kira bagaimana operasinya? Nah, walaupun kita ajarin SDM-nya, tapi tidak menunjang infrastrukturnya, ya sama juga kan? Nah, makanya kita harus menangannya secara holistik. Nah, makanya kembali tadi saya katakan bahwa perencanaan governance secara leadership itulah yang diwakili oleh semua unsur yang terkait di dalam ekologi kesehatan, itu harus ada. Inilah yang tidak ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu, makanya sekarang jangan aneh kalau kita masing-masing bekerja satu dengan yang lain sama-sama mempunyai niat yang baik, tapi tidak ketemu. Ini dasarnya, sehingga apa? Akhirnya orang-orang yang menyuri data segala macam ya bermain di antara kebingungan kita. Nah, Anda harus sadar, data kesehatan itu merupakan makanan yang empuk untuk dunia black market. Kenapa? Harganya ratusan kali data kredit card, bukan 1-2 kali, bukan 10-2 kali, ratusan daripada harga kredit card. Nah, makanya mereka senang mengganggu keamanan data di data kesehatan. Nah, oleh karena itu, kalau kita tahu bahwa banyak orang berusaha menyerang data kesehatan, kita juga harus mempersiapkan bagaimana secara lengkap, ya peraturannya, ya manusianya, ya infrastrukturnya, ya segala macam aspek, sehingga kita mempunyai proteksi yang baik. Jadi bukan tanggung jawab satu pihak kalau proteksi data ini. Jadi kira-kira begitu tata kelolanya, tata kelola semua aspek, saling menyambung. SDM-nya juga masing-masing. Tadi Pak Ardi sudah menjelaskan. SDM itu bukan hanya SDM daripada pelayanan kesehatan, tapi yang menjaga jaringan, yang menjaga cyber, yang bisa mendiagnosis adanya serangan. Ini semuanya menjadi satu kesatuan sebenarnya yang harus dikendalikan, dibicarakan oleh tadi governance dan leadership yang di atas. Baik, terima kasih Dr. Daryo. Ini menarik, tata kelola dan SDM tidak hanya dari satu industri, tapi kembali lagi ditarik ke ekosistem, bicara juga leadership dan governance, strategi leadership dan governance. Kembali kita akan ke arah lebih spesifik lagi nih, ke arah teknologi. Di arah teknologi, saya ingin menggali mengenai aspek bagaimana kita mendeteksi, aspek bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Ardi, deteksi penting, bagaimana kita, pertama mencegah dulu, kemudian kita deteksi dan bagaimana kita merespons. Sekarang kembali ke Pak Ardi. Bagaimana tindakan
preventif yang bisa dilakukan oleh industri kesehatan dari aspek teknologi? Silakan Pak Ardi. Terima kasih. Ini ada satu hal yang saya perlu luruskan ya, karena negara ini ya terus terangnya kita sudah ada semacam addiction atau ketergantungan ya pada teknologi, sedangkan pola pikir kita tidak dibangun. Padahal semua kita yang bergerak di teknologi ya, kita semua kan paham ya, teknologi itu nggak mungkin akan bisa berfungsi kalau tidak ada peran dari manusia. Ya, coba bisa dibayangkan ya, sistem kita semakin hari semakin canggih. Ya. Terus kalau kita lihat kemarin hasil rilis surveinya teman-teman di ABGI ya, pengguna internet kita sudah mencapai angka yang luar biasa besar jumlahnya. Tapi celakanya angka besar tidak bisa kita jadikan suatu patokan bahwa untuk mengatakan bahwa masyarakat Indonesia pengguna internet itu sudah melek keamanan. Ya. Ini harus kita sadari. Nah, makanya ada istilah gaulnya gaptek. Itu baru sisi teknologi ya. Banyak yang gaptek. Belum lagi masalah keamanan. Makanya saya selalu katakan, nah ini Dr. Daru sering banget nih dengar istilah ini ya. Saya selalu katakan masyarakat kita ini adalah masyarakat yang senang sekali menekan tombol ya, tapi tidak memikirkan resikonya. Resikonya itu baru dipikirkan kalau sudah terjadi sesuatu. Ini posturnya, ya. Itu dari sisi itu ya. Kedua juga kita terus terang aja ya di era digital, apapun yang kita sebut dah era digital, pokoknya sejak lama, sejak teknologi komunikasi nirkabel itu muncul, ya, kita tidak pernah membangun budaya ya yang mengacu pada perkembangan zaman digital. Termasuk di dalamnya budaya itu bagaimana kita membangun awareness terhadap resiko-resiko yang akan muncul dari dampak dari digitalisasi atau revolusi industri. Kita nggak pernah bicara seperti itu. Ya, Bapak Presiden tadi pagi di dalam sambutan acara teman-teman fintech ya, itu juga mengatakan tentang bahayanya cyber. Tapi yang diulas ya, yang difokuskan hanya tindak kriminal cyber atau cybercrime. Jangan lupa, ya, ancaman cyber bukan hanya cybercrime. Ya. Ancaman cyber tadi saya sudah sampaikan, ya, di samping sekarang teknologi sudah satu sama lain saling terhubung, hyperconnected, ya, juga bisa berdampak pada sektor-sektor industri lain yang justru berdampak pada hajat hidup orang banyak. Dan bisa berdampak pada, kalau kita belajar ilmu kajian pertahanan, ya, itu ada istilah Hippolexos Hankam. Cyber security sudah berdampak dan mempengaruhi postur keamanan nasional. Jadi kita masih punya pekerjaan rumah yang sangat jauh sekali. Ya. Makanya saya dalam kesempatan ini juga ingin mengajak, mengimbau teman-teman, yuk kita bersatu yuk. Jangan lagi apa yang Dr. Dario sampaikan, masing-masing jalan sendiri ya, ego sektoralnya masih terlalu kuat. Di era digital nggak bisa kita mempertahankan ego sektoral masing-masing. Di era digital justru adalah mengembangkan budaya kolaboratif, ya, sehingga bisa tercipta budaya kerjasama ya, kooperatif. Ini yang bagian dari budaya digital yang tidak pernah dibangun sejak lama. Nah, pertanyaan berikutnya adalah sekarang strategi kita bagaimana untuk membangun budaya-budaya ini? Siapa yang harus kita libatkan ya, dan sebagainya ya? Itu menjadi pertanyaan besar, dan siapa yang akan merangkul semua pemangku kepentingan atau multi stakeholder ini siapa? Dan satu hal yang perlu digarisbawahi ya, pendekatan isu terkait dengan masalah-masalah keamanan cyber itu tidak bisa menggunakan pendekatan secara birokrasi.
ya. Karena birokrasi itu mengacu pada tadi governance, ya, regulasi dan sebagainya, yang seringkali tertinggal dengan perkembangan teknologi yang terjadi. Sehingga kita harus memiliki kemampuan, ya, dalam budaya digital itu, ya, terutama terkait dengan keamanan, kita harus bisa punya kemampuan untuk mengantisipasi. Nah, bagaimana kita mengantisipasi? Ya, kita harus juga membangun kemampuan intuitif. Ini yang tidak disadari, tidak banyak dimiliki kemampuan ini oleh banyak orang. Nah, ini yang kita hadapi. Kalau andaikan kita terus-menerus memiliki tingkat adiksi terhadap teknologi, tapi tidak menumbuh kembangkan inovasi, mengembangkan teknologi kita sendiri, ya percuma kita ngomong tentang keamanan cyber. Karena apa? Berkaca pada kejadian 2017, postur keamanan cyber nasional kita sudah terpetakan. Kelemahannya sudah terpetakan oleh para peretas. Karena waktu 2017 dengan ransomware itu, yang terjadi secara global, di samping itu terjadi adalah suatu serangan, itu juga adalah upaya peretas, entah kelompok siapa, saya tidak tahu, melakukan yang namanya pemetaan. Nah, peta itu sudah mereka peroleh melalui scanning. Jadi titik lemah infrastruktur kritis kita sudah banyak diketahui orang banyak. Nah, kembali lagi, cuman masalah kapan kita akan mengalami masalah. Jadi ini yang kita hadapkan, ya. Makanya saya seringkali mengatakan kembali lagi tadi pagi juga kebetulan ada diskusi juga dengan teman-teman di Indosat, ya. Kita seringkali berpikir, oh iya, data saya bocor. Nah, kalau saya tanya, yang hilang apa? Dijawab, nggak ada, semua aman. Ya, data bocor ya udah selesai, udah game namanya, the end of the story. Data bocor itu bukan fisik yang hilang datanya, tapi data itu disalin. Nah, seringkali kejadian-kejadian ini si pengelola data, ya, pemilik data, mengetahuinya sudah terlambat. Dan tahunya dari siapa? Teman-teman media. Padahal kejadian peretasan itu sudah terjadi dalam kurun waktu yang lama. Mereka sudah berhasil masuk ke dalam infrastruktur pengolahan data, ya, sudah masuk. Mereka sudah nanamkan payload, ya, apa itu malware dan sebagainya, sudah bocor nggak tahu kapan. Bahkan ada kasus yang di mana di sebuah pengelola infrastruktur kritis, ketika mereka memasang teknologi mereka, itu perangkat sensitifnya sudah terinfeksi oleh malware sejak 2017 dan baru diketahui akhir 2019. Dan yang memberitahu juga siapa? Teman-teman seperti dari industri Pak Edwin. Dan yang memiliki, yang mengelola infrastruktur kritis itu tidak tahu menahu, padahal mereka sudah invest, ya mana apa ya, saya kadang-kadang lucu juga ya, invest ratusan juta dolar untuk teknologi tapi nggak bisa mendeteksi hal yang sekecil yang diketahui oleh pihak lain. Dan kembali saya wanti-wanti, ini kenyataan hidup yang akan kita hadapi dan ini terus-menerus. Jadi letupan, kita bilangnya apa namanya ya, kotak Pandora ini terbuka pelan-pelan nih. Satu, data bocor ya, 2017 ransomware. Terus kemarin marak teman-teman di platform e-commerce datanya bocor ya. Entah kita nggak tahu di mana lagi. Yang belum kita dengar adalah ya, di luar sana ada 3-4 Ardi Suteja lainnya. Itu kita belum dengar tuh. KTP-nya sama, ya. Dia pakai nama saya, identitas saya, dia beli mobil, dia ambil kredit. Nah, giran ada masalah, saya yang ditongkrongin, ditungguin oleh debt collector depan rumah. Nah, itu kita belum pernah dengar tuh. Tapi kasus-kasus yang menjurus ke arah sana sudah mulai marak. Ya, contohnya SIM swap ya, di industri telco tuh ada SIM swap. Ini lagi marak nih. Tadi pagi ada lagi tuh yang ngalamin SIM swap ininya. Nah, ini akan marak. Jadi modus-modus ini akan banyak sekali yang terjadi. Makanya saya bilang ini udah ibaratnya kotak Pandora. Pelan-pelan terbuka semua. Nah, ini yang saya mulai agak khawatir ya.
Kalau kita tidak duduk bareng seperti ini, kita ngobrol, diskusi, kita tidak akan bisa bertukar pikiran, bertukaran informasi, dan bagaimana juga kita membantu masyarakat. Dan harus diingat Pak Gideon, industri yang namanya seperti Anda, industri telekomunikasi, layanan jasa telekomunikasi, itu adalah industri jasa. Industri jasa yang bertumpu, ya, untuk kelangsungan hidupnya bertumpu pada adanya customer, pelanggan. Nah, sekarang kok customernya sendiri tidak di ya ini dokter Dari udah tahu nih, rumah sakit sama juga. Kalau nggak ada pasien, nggak ada rumah sakit. Bagaimana kita bisa membantu membangun trust, kepercayaan ya publik terhadap industri kita. Salah satu yang akan menjadi fokus ke depan itu adalah bidang bagaimana kita bisa meyakinkan customer kita, ya, pasien kita bisa menjaga data mereka secara aman dan bisa meyakinkan. Nah, bagaimana? Dengan bentuk apa meyakinkan mereka? Inilah yang kita harus duduk bareng secara kolaboratif. Bagaimana kita menyusun strategi berkomunikasi kepada masyarakat? Seperti itu kira-kira yang bisa saya provokasi kembali. Baik, terima kasih Pak Ardi untuk provokasinya. Jadi tarik kembali nih, untuk mencegah yang butuh awareness di SDM dan budaya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke Pak Edwin sebagai yang memiliki kapasitas berbicara di teknologi owner, kita akan lihat dulu satu video tentang tadi sampaikan sedikit sekilas oleh Pak Ardi bagaimana dampak dari ransomware. Mari kita simak video berikut ini. Here's what you need to know about the ransomware that's been dubbed WannaCry. Experts say this is one of the worst and most widespread pieces of malware they've ever seen, especially because it's even caused some hospitals in the UK to have to cancel outpatient appointments. So what exactly happens to infected computers and how big is this? The ransomware actually locks up all the files in your computer and demands $300 in Bitcoin in order to regain control. People are seeing this message all around the world, and researchers say they've seen tens of thousands of infections in about 100 countries. Researchers say this is spreading through a Windows weakness known as Eternal Blue, which Microsoft released a patch for last month. This ransomware is actually just going through the internet looking through vulnerable computers, according to cybersecurity firm Malwarebytes. That means you don't even have to click a phishing email to get infected. How can you protect yourself? Well, you know those seemingly annoying security updates for Microsoft Windows? If you've installed the latest one, you're safe. If you haven't, do it right away. For now, that's about it. Who's responsible? Researchers aren't pointing their fingers yet, but the most amount of attacks so far have been in Taiwan, Ukraine, and Russia, according to Avast. Former NSA contractor Edward Snowden tweeted, "If the NSA had privately disclosed the flaw used to attack these hospitals when they found it, not when they lost it, this may not have happened." And that's being echoed by experts we're talking to. The scariest part about this ransomware, it's still spreading. Nah, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, berbicara terkait cyber threat seperti yang kita saksikan di video tersebut, di dalam berita mengenai kasus di rumah sakit di luar negeri yang terkena cyber attack berupa ransomware pada perangkat rumah sakit dan melumpuhkan sistem rumah sakit tersebut. Akibatnya rumah sakit tersebut tidak bisa melayani pasien, seperti juga tadi disampaikan oleh Pak Dario dan Pak Ardi. Tidak bisa melayani pasien di gawat darurat, ini berbahaya. Kemudian, dan harus segera dilarikan ke tempat fasilitas kesehatan yang lain. Kita kembali ke topik bahasan kita tentang cyber attack. Pak Edwin, kira-kira dari teknologi, apakah memang ada teknologi yang bisa membantu untuk menjaga agar tidak terjadi gangguan atau mendeteksi tadi sampaikan, kalau jangan sampai sudah ada gangguan tapi kita sebagai pengguna tidak bisa tahu bahwa ini ternyata ada gangguan. Silakan Pak Edwin. Ya, terima kasih Pak Gideon. Maaf tadi awal-awal saya masih di mute ya. Mungkin saya salam sekali lagi, selamat siang menjelang sore Bapak-bapak semuanya yang hadir di sini.
Sebenarnya kalau kita bicara mengenai security sama healthcare ataupun hospital itu mirip-mirip ya. Kita selalu melakukan medical check-up. Ya mungkin rata-rata ya kalau yang rutin mungkin setahun sekali medical check-up. Kalau nggak rutin mungkin 2 tahun sekali. Tambah nggak rutin mungkin 3 tahun sekali. Atau mungkin sama sekali nggak pernah melakukan medical check-up. Tapi at least pernah tes darah lah. Untuk segala hal kadang-kadang perlu untuk tes darah ya. The same thing happen untuk cyber security. Jadi di kita juga ada namanya assessment. Tadi paparan dari Dr. Daryo, Pak Ardi sudah jelas bahwa kita harus melakukan assessment seperti itu. Teknologi apakah ada? Pasti ada. Ya, waktu kita ke rumah sakit, kita juga membutuhkan artinya kesembuhan. Tapi apakah kita 100% sembuh? Itu kan belum tentu ya dokter ya. Selain memang ada keilmuan, ya kemudian juga ada yang paling tinggi di atas, Tuhan yang Maha Kuasa, tapi juga kita punya pribadi, kepercayaan, dan pemikiran kita yang juga bisa menyembuhkan kita seperti itu. The same thing happen di teknologi. Apabila kita menerapkan teknologi yang paten, yang mahal, yang super canggih, apakah itu pasti aman? Ya, kita tidak bisa bilang pasti aman seperti itu. Ya, tapi ya, kalau kita tidak melakukan seperti itu, pasti tidak aman. Itu sudah pasti. Ya. Nah, jadi sangat sinergis sekali antara teknologi ataupun dengan healthcare. Nah, tadi dikatakan bahwa apakah ada? Pasti ada. Ya, kalau nggak ada mungkin hari ini saya nggak nongol di sini siang ini seperti itu kan ya. Nah, tadi ada juga saya rangkum beberapa bahwa sebelum saya masuk ke area sana, mungkin juga ada beberapa guideline. Jadi saya rangkum dari paparan dari Dr. Daryo sama Pak Ardi ya, kita minimal harus punya guideline lah kalau kita ingin menerapkan teknologi seperti itu ya. Jadi yang penting kita harus develop planning dulu nih, ya apa sih security plan kita? Ya ketika kita ingin melakukan satu melakukan penerapan, apa sih guideline kita tuh apa? Kita harus punya plan seperti itu dulu. Kemudian kita bisa mensegregasi karena pasti kan di medical industry juga perangkatnya banyak ya. Nah kita harus segregasi kira-kira medical device yang kira-kira ya yang sangat valuable gimana, kemudian vulnerability gimana, kemudian risk gimana, itu kita harus bisa segregasi. Artinya ada tiering. Kalau di dunia data itu namanya adanya tier 1, tier 2, tier 3 data seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mempunyai satu visibilitas yang lebih luas karena sekarang begitu banyaknya medical devices itu memperluas permukaan area di mana kita bisa diserang. Tadi Dr. Daryo mention something yang very crucial sekali bahwa sekarang perangkat-perangkat sudah terkonek ke internet. Ya, as long as itu tadi kata Pak Adi terkonek dengan internet, punya IP address, itu kita membuka celah seperti itu. Ya kan. Kemudian bagaimana kita bisa mendeploy suatu platform ya yang benar-benar bisa terotomatisasi. Kita sudah tidak bisa secara manual sekarang. Tadi Dr. Daryo bilang benar sekali melakukan telemedicine, ya teleoperations melalui jarak jauh seperti itu kan. Ya kalau kita masih manual itu tidak pernah kejadian. Ya kan. Nah, tapi kita harus bisa mengarah ke sana dan kita harus mempunyai satu essential guidance bahwa kita ketika kita ingin mendapatkan teknologi, kita harus mempunyai satu wacana bahwa kita harus bisa terotomatisasi, nggak bisa hanya manual dan masih silo-silo. Nah, yang terakhir juga yang penting adalah bahwa tadi juga dimention oleh Bapak-Bapak semuanya bahwa kita harus memformulasi satu ekosistem ataupun mungkin strategic partnership karena nggak mungkin hanya Fortinet sendiri, nggak mungkin hanya Dr. Daryo di salah satu hospital atau mungkin Pak Ardi sebagai expert di sini, kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Tadi Bapak mention jelas sekali, kita harus memformulasi satu strategic relationship. Siapapun itu, apakah Fortinet ataupun yang lain, kita bentuk itu sehingga ketika kita ingin melakukan satu solusi yang pas di satu customer, itu kita bisa benar-benar memiliki solusi yang benar. Nah, ketika kita bicara seperti itu, sebenarnya banyak sih tantangan ataupun tren-tren yang dihadapi oleh teman-teman di dunia healthcare. Contohnya, ketika kita berhubungan sama tren dan challenges yang kita hadapi di dunia healthcare, pertama tadi Dr. Edi juga bilang bahwa latency. Ya, itu latency itu pengaruh sekali. Ketika kita ingin transformasi digital, kita ingin benar-benar masuk ke area yang serba otomatis, serba digital, kita harus punya latency yang harusnya kecil, karena kalau besar akan jadi problem. Kemudian data integritas, itu juga penting sekali. Kita berhubung sama data. Ya, tadi Pak Adi quote mengenai statement dari
Bapak Presiden Jokowi ya. Mungkin pada saat beberapa waktu lalu dia juga pernah menyatakan bahwa sekarang itu yang mahal itu bukan minyak tapi data, katanya seperti itu ya kan. Jadi ada data mining, nah itu juga sangat berharga. Kemudian bagaimana kita bisa melakukan efisiensi dalam operasional ya. Nah kemudian kita banyak site nih ya, jadi pasti rumah sakit kan kalau besar kan pasti kan nggak hanya satu site ini, pasti banyak multiple site-nya. Kita juga harus berteknologi yang bisa memonitor bagaimana kita distribusi terhadap physical hospital itu bisa juga terintegrasi. Bagaimana data bisa berpindah secara otomatis. Nah, yang ini cost, saya rasa mungkin tantangan sejuta umat lah ya, tantangan untuk pribadi, tantangan untuk perusahaan, apapun itu sektornya, cost selalu menjadi satu tantangan. Tapi saat ini ya kita juga tidak bisa mendiscounted kita punya teknologi ke depan. Kalau kita ingin menerapkan satu pengamatan, kita harus benar-benar melakukan satu penilaian bagaimana kita bisa menerapkan satu sistem dengan cost yang efisien. Ya saya tahu mungkin saat ini kadang-kadang kalau di hospital kan biasanya nomor satu itu kan adalah medical equipment ya. Itu pertama kali karena itu adalah core-nya, dan itu yang generating the revenue. Tapi dari segi teknologi lain ya mungkin dari segi infrastruktur IT-nya itu juga dipikirkan, karena kalau kita bicara mengenai pengamanan ya kita tidak bisa lepas daripada satu sistem yang kita harus mempunyai konsep yang cukup luas ya, cukup mencakup semua hal, dan mungkin cost menjadi sangat penting sekali. Mungkin nanti Dr. Daryl juga bisa bantu saya untuk menjawab dari segi hal compliance atau reporting ya. Kalau misalnya di dunia finance kan jelas ya, Pak Ardi, Dr. sama Pak Gideon, bahwa itu kan ada compliance ya, ada yang harus dipenuhi. Saya rasa juga pasti di hospital pun juga pasti ada compliance karena itu berhubungan sama data pasien ya, seperti itu tidak boleh bocor, tidak boleh tidak boleh suka-suka kita untuk sharing kemana-mana ya. Nah tadi Pak Ardi bilang betul sekali, data kita itu atau Pak Ardi bilang bahwa data kita itu sangat mahal sekali ya. Data di hospital itu jauh lebih banyak informasinya ya, di luar even KTP kita ataupun mungkin hanya kita di bank ya. Itu sangat penting sekali. Nah jadi mungkin saya terusin bahwa kalau memang teknologi ada. Nah standarnya apa? Firewall. Ya mungkin Pak Adi sangat familiar dengan firewall ya, tapi firewall is just a firewall ya. Itu kan hanya fondasi daripada teknologi untuk security. Tapi kita juga jangan lupa bahwa kita juga harus menjaga mengenai namanya network access control system, karena itu tidak lepas semuanya daripada networks. Kemudian kedua adalah bagaimana kita bisa mempunyai satu strong authentication for IoT device. Ini ada istilahnya IOMT ya kalau di medical. Jadi ada Internet of Medical Things. Nah, bagaimana kita bisa menjaga satu autentikasi yang jelas ya dan kuat di antara masing-masing devices. Nah, yang ketiga juga ini penting, kita bicara mengenai insider threat sama external threat. Ya, yang namanya threat itu tidak hanya semata-mata dari eksternal. Justru kebanyakan kalau kita lihat case-case yang terjadi ini banyak juga disebabkan oleh insider, bukan dari eksternal. Nah, bagaimana kita bisa menjaga satu namanya insider threat? Di internal pun kita juga harus misalnya melakukan namanya segmentation firewall, pengamanan secara segmentasi. Misalnya antara divisi 1, divisi 2, divisi 3 itu tidak bisa langsung terkoneksi secara otomatis, masing-masing hanya bisa mengakses area tertentu. Tapi di high levelnya mungkin secara umbrella bisa mengakses semuanya. Nah itu penting, ya karena kalau misalnya satu divisi terkontaminasi atau terkompromis, itu tidak masuk ke area yang lainnya. Jadi namanya internal segmentation firewall juga sangat penting. Nah yang terakhir sebenarnya adalah bahwa sekarang kan lagi marak nih ya namanya SD-WAN, SD-Branch. Sama mungkin kalau di rumah sakit memang juga kita bilang cabang. Jadi ada hospital satu punya cabang di mana, di kota-kota mana. Bagaimana bisa menjaga ini dengan benar, dengan sistematis, dan tidak mungkin semuanya punya resources untuk menjaga semua cabangnya. Tapi kalau kita punya satu sistem, kita bisa manage secara sentral, ya itu akan memudahkan rumah sakit untuk menjaga. Jadi kira-kira empat teknologi yang mungkin bisa kita terapkan, dan apakah hanya ini hanya garis besarnya. Secara detail ya pasti ada seperti itu. Jadi kira-kira dari saya itu Pak Gideon. Terima kasih Pak Edwin. Ini menarik nih, walaupun kita zoom ke aspek teknologi, ternyata di aspek teknologi pun bicara ekosistem juga, karena banyak pihak yang terlibat dalam ekosistem tadi ya. Kemudian satu lagi tambahan dari Pak Edwin adalah security compliance. Nah yang terakhir ini yang ketiga-tiganya kan saya tanyakan, mungkin dari Pak atau Dr. Daryl dulu. Bagaimana kita mensosialisasikan
security atau cyber security ini kepada masyarakat, khususnya di industri kesehatan? Silakan Dr. Daryo. Wah, ini memang agak ini ya, agak pertanyaannya sih gampang, tapi jawabnya susah ya. Dan kalau saya lihat ini mungkin perlu kita memakai kiat-kiat digital marketing. Nah, ini kan kita baru sampai awareness ya. Nah, jadi nggak boleh berhenti di sini, karena di dalam prinsip digital marketing itu ada apa langkah-langkahnya kan. Setelah awareness yang berkali-kali kita melakukan consideration. Dari consideration kita berconversion. Nah, di dalam konversinya itulah baru kita mengharapkan mereka bisa mulai melakukan apa yang diharapkan dari cyber security-nya itu. Jadi memang ini harus satu gerakan yang terprogram dengan baik, dan sekarang materinya apa yang akan dicakup subjeknya di dalam masalah pengenalan cyber security. Nah, ini tentunya kita melihat banyak aspek tergantung dari industrinya. Nah, tentu kalau di industri kesehatan tentu lebih spesifik. Di industri kesehatan juga kaitannya dengan apa? Apakah dengan data pasien, apakah dengan obatnya, apakah dengan alatnya, macam-macam. Nah, itulah makanya saya bilang ini bagaimana melakukan satu elaborasi supaya literasi cyber security ini berjalan ini, kita mesti memakai juga knowledge yang ada dengan yang sesuai dengan di era industri 4.0, yaitu dengan prinsip-prinsip digital marketing. Itu, Pak. Terima kasih Dr. Daryo. Sekarang saya beralih ke Pak Ardi. Mungkin Pak Ardi ada yang ingin disampaikan bagaimana kita mensosialisasikan, karena tadi hasil diskusi kita siang hari ini cukup lebar dan banyak yang perlu kita siapkan bersama. Silakan Pak Ardi. Masih di mute Pak Ardi? Sorry, terima kasih Pak Gideon, Dr. Daryo, Pak Edwin, dan teman-teman yang mengikuti acara webinar siang ini. Memang benar, kalau bicara sosialisasi, ya, memang nggak bisa, saya jujurnya, seringkali menemukan kesulitan ketika berkomunikasi dengan beragam masyarakat dari berbagai latar belakang, ya. Apalagi ada kendala yang tadi saya sebut itu istilahnya gaptek ya. Jadi pendekatan melalui istilah teknis itu memang rasanya udah agak sulit kita kedepankan. Makanya kita sejak beberapa tahun yang lalu saya pribadi juga merubah strategi ya untuk mengangkat isu-isu keamanan cyber ini, tidak lagi mengedepankan bicara tentang teknologi teknis ya aspek kita, karena nggak mungkin. Sampai kapanpun kalau kita bicara teknis, yang ada audiens kita atau responden kita pada akhirnya akan bengong. Ini orang dari bulan mana, dari planet mana ngomong gitu, pikir gitu kan. Nah ini akhirnya saya melihat itu sendiri, menyaksikan sendiri, akhirnya saya rubah. Jadi kita mengambil suatu perumpamaan yang kita lihat di lapangan, dan kita harus bisa melakukan adaptasi secara cepat, menyesuaikan dengan lingkungan-lingkungan yang menjadi tempat di mana kita melakukan sosialisasi. Nah sekarang mau nggak mau saya sering mengajak teman-teman dari multisektor itu ya untuk turun ke bawah, dan hampir sebagian besar yang saya ajak turun ke bawah, mereka juga mendapatkan suatu kita bilangnya di cyber security ini is not only a job ya, it's not only a job, it's not only a position, it is an adventure. Jadi suatu petualangan yang luar biasa, kita belajar tentang orang, belajar tentang ilmu-ilmu lain, ya. Dan bagi saya yang sudah di sini cukup lama, proses belajar ini tidak ada hentinya. Makanya di dalam kita terlibat di industri ini, kita perlu komitmen dan harus memiliki passion. Kalau cuma menganggap industri ini sebagai sumber pendapatan atau sebagai occupation, ya, atau lapangan kerja, ya mohon maaf aja, saya lihat kita akan menghadapi banyak masalah. Tapi harus punya passion ya, dan saya yakin saya
di Indosat juga cukup banyak teman saya ngikutin dari awal. Ini punya sejarah. Pak Edwin juga di industri juga bukan setahun 2 tahun, lama, apalagi Dr. Daryo. Nah ini yang kayak gini kita harus lihat, ya. Dan mereka tahu persis apa yang mereka hadapi. Makanya ada namanya istilahnya kalau kita mau sosialisasi, hal yang paling pertama harus kita lakukan apa? Situational awareness. Ini ilmunya Sun Tzu nih. Jadi kalau udah bicara cyber security, kita adalah menghadapi medan perang yang tidak semua orang mengerti medan perangnya seperti apa. Nah, untuk memahami lawan kita seperti apa, ya kita harus pelajari karakternya, ya, apa yang ada dalam benak mereka, ya, concern mereka seperti apa. Kita harus berani membuka kuping telinga kita untuk mendengar. Apalagi kita bergerak di industri jasa. Kok kita tidak mendengar customer kita? Ya, saya nggak tahu deh apa yang terbayangkan. Kayaknya saya lama juga di industri jasa, cukup lama. Jadi ini akan menjadi sumber-sumber pengetahuan saya yang sekarang ini saya malah sharing dengan teman-teman. Ya, artinya kita harus banyak belajar di masyarakat, kita harus belajar di berbagai lingkungan baru ya. Ada juga masyarakat kita ngomong soal cyber security resisten. Ada. Ya, karena sebabnya, nah kita jangan menerobos atau menerjang tembok beton yang kita tahu kenapa bisa seperti itu. Ya, masih banyak yang kita. Nah, sementara kita pelajari kenapa resistennya apa. Itu harus kita selidiki. Karena sekarang ilmu marketing bukan hanya eranya orang cari customer ngetok pintu. Orang dulu zaman dulu istilahnya apa? Pak Erwin tahu nih. Cold call, udah nggak ada. Kita cari customer baru, ketok-ketok pintu, kita nyerocos. Orang nggak butuh produknya, dia nyerocos dari A sampai Z, ya akhirnya orang marah, ya dibanting tuh pintu. Udah nggak ada seperti itu. Sekarang kita berjualan itu ya, marketing itu berdasarkan relationship, hubungan baik. Ini kunci. Nah untuk bisa kita ngembangkan pendekatan seperti ini ya kita harus mengenal orang, karakternya ya. Orang nggak punya waktu untuk dengerin kita nyerocos atau jualan kecap ya, kecap asin atau nggak ada waktu mereka. Sekarang to the point aja apa. Nah orang melihat kitanya ya, relationnya. Ini Pak Ardi jualan ini, saya kenal Pak Ardi udah lama nih, ini. Ya mungkin pada saat itu tidak terjadi suatu transaksi bisnis ya, tapi orang kan ingat. Makanya saya selalu bilang sama adik-adik ya, junior-junior saya, yang dilihat tuh bukan produk, bukan perusahaan, yang dilihat lo. Mentransformasikan kita komunikasi ke masyarakat yang luas, itu perlu pendekatan. Ya, kadang-kadang kita harus berkorban untuk belajar. Nah, ini adalah strategi yang sekarang saya kira sangat relevan di kita ini, karena ini kalau di teknologi itu yang kita jualan tuh tidak murah. Nah, kalau tidak murah nggak bisa kita pendekatan kayak jualan McDonald apa McD ya atau Burger King. Ya, kita harus jualan tentunya dengan relationship dan orang melihat kita melihat kita membeli sesuatu karena dia lihat karakter kita, dia trust kepercayaan pada kita. Nah, ini juga bukan hanya pada saat itu, ini jangka panjang. Nah, itulah yang sekarang kita harus lihat ya. Dan di samping itu juga kembali lagi saya cuma bilang nggak bisa kasih tips yang lebih sahih ya, tapi ada buku-bukunya, buku-buku tua itu ya, kita harus belajar. Jadi inilah saatnya mumpung juga bukan mumpung, tapi saatnya kita bekerja di rumah, banyak sarana untuk kita belajar, baca bukunya Sun Tzu. Bukunya Sun Tzu. Sekarang kita menghadapi era peperangan dalam arti yang agak berbeda, bukan perang sesungguhnya, tapi kita sebelumnya menghadapi perang. Perang apa? Menanamkan pengaruh dan merubah opini. Itulah perang yang kita hadapi dan tidak lain, kita harus belajar. Mungkin seperti itu, Pak Gideon, yang tips-tips yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya ke Pak Edwin. Pak Edwin, apakah ada program atau upaya yang sudah dilakukan oleh Fortinet di dalam mensosialisasikan atau mengedukasi masyarakat khususnya di area cyber security? Silakan Pak Edwin. Ya, terima kasih. Kalau kita bicara mengenai cyber security dan konteks hari ini kan juga banyak namanya transformasi digital ya. Kalau kita bicara mengenai DX singkatannya itu ada 3 poin, yaitu people, power, dan technologies. Ya, people, process, dan teknologi, bukan PowerPoint, saya lupa itu PPT itu. Jadi people, process, dan technology. Itu ada kata-kata people. Ya, jadi
tadi Pak Gideon menyatakan bahwa apakah ada edukasi, ada. Tapi yang paling penting saya ingin share dulu bahwa ketika kita berbicara mengenai cyber security, kita jangan paranoid. Itu paling penting. Kita nggak boleh paranoid dulu. Ya, kalau kita paranoid, ya apapun yang nanti akan di share ke kita, informasi itu kita pasti akan blocking minded. Ya, kita nggak boleh paranoid, itu paling penting. Nah, kemudian ya kita juga tadi dikatakan bahwa kita juga harus mempunyai satu pemikiran terhadap responsibility to the society. Jadi secara Fortinet kita nggak hanya bicara mengenai bagaimana kita menjual produk kita, teknologi, tapi kita juga mempunyai satu responsibility pada society. Nah, makanya ketika pandemi mulai marak di sekitar bulan Maret kemarin sampai sekarang juga masih ada, pada saat itu di bulan April Fortinet itu menawarkan free training. Jadi yang tadinya sistem training kita itu hanya digunakan oleh internal Fortinet dan partner kita, karena kita kan menjual produk melalui partner kita, dan bagi kita itu adalah compulsory, sebagai setiap orang Fortinet kita harus certified, bagi partner harus certified. Nah, ketika bulan April kemarin kita membuka akses training kita itu untuk publik ya seluruh dunia, ya, dan masih berlaku sampai akhir tahun ini, dan kemungkinan besar tahun depan akan di-extend, ya mudah-mudahan, tapi masih sampai akhir tahun ini kita membuka training kita itu free. Ya, artinya kita punya 8 level training di Fortinet secara online, itu customer bisa, siapapun itu bisa akses ke website tersebut untuk mengambil training secara online dan sertifikasi. Ada 2 sertifikasi, yaitu free certification di online, ataupun misalnya harus paid certification. Nah, yang harus bayar, kalau paid certification itu katanya harus bayar. Tapi untuk trainingnya online itu free. Nah, kita berharap bahwa semua orang bisa masuk ke area tersebut, minimal masuk ke level 1 dan 2. Karena itu free dan nggak susah, kita bisa belajar apa sih itu security, apa sih itu yang berhubungan cyber security. Nah, jadi kita harus masuk ke area secara edukasi. Nah, yang terakhir, last but not least, adalah bahwa kita jangan malu bertanya. Ya, kalau kita malu bertanya, ya sesat di jalan. Kalau di jalan kita masih bisa cari jalan, masih bisa keluar cari tanya. Kalau kita sesat di dunia maya, nggak ada jalan. Ya kita mungkin terlibat, kita sesat di dunia maya itu kita benar-benar hilang, kita benar-benar lost, kita nggak bisa pulang kalau di dunia maya. Jadi jangan malu bertanya. Tadi Pak Adi nanya, benar sekali statementnya, sampai sekarang pun saya masih belajar. Udah puluhan tahun di dunia IT dan security, saya pun masih belajar karena teknologi itu cepat sekali perubahannya. Ya kita harus catch up seperti itu. Saya rasa pada Dr. Dario pun juga sebagai dokter di expert di saraf pasti juga harus akan selalu berkembang, karena alat juga baru ya dok. Jadi pasti juga butuh pembelajaran. Dan kita tidak pernah belajar, dan jangan malu bertanya. Ya tidak ada pertanyaan yang bodoh ya. Kalau kita tidak tahu kita tanya. Ini sesi yang paling bagus. Kita menggunakan sesi ini untuk edukasi kepada market ya. Dan satu sisi juga belajar dari Pak Gideon, saya belajar dari Dr. Dario, saya belajar dari Pak Ardi, info-info yang mungkin saya tidak dapat seperti itu. Ya, jadi ini adalah sisi yang bagus menurut saya, dan kita benar-benar harus punya satu namanya responsibility to the society untuk edukasi mengenai cyber security. Itu Pak Gideon. Baik, terima kasih Pak Edwin. Kita sampai ke sesi tanya jawab. Kita sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom Q&A. Namun sebelumnya saya akan mengingatkan kembali untuk semua yang hadir hari ini, jangan lupa mengisi form feedback di feedback acara melalui link yang sudah diberikan di kolom Q&A, karena ada door prize yang menarik tentunya. Ini saya bacakan dari Pak Beni Putra. Pak, dalam kemajuan TI, teknologi industri ini, apakah ada peran khusus kerjasama antara pihak Lintas Arta dan Kemkes RI? Contohnya ada SIM RS GOS, Sistem Informasi Manajemen RS dari Kemkes. Apakah ada peran tertentu dari Lintas Arta mengembangkan atau kerjasama ke depannya, baik dari sisi penyedia ISP atau security? Wah, ini saya harus sampaikan ke tim nih. Dari saya sendiri kurang memahami, nanti akan terjawab melalui tim yang akan menjawab melalui kolom Q&A. Next. Nah, ini terkait dengan perlindungan data medis. Apakah sekarang sudah ada perlindungan hukum untuk praktisi medis dalam melaksanakan tugasnya melayani pasien secara telemedicine? Nah, ini mungkin pertanyaan ini saya arahkan ke Pak atau ke Dr. Dario dulu. Jadi pertanyaannya Dr. Dario, apakah sekarang sudah ada perlindungan hukum untuk praktisi medis
dalam melaksanakan tugasnya melayani pasien secara telemedicine. Silakan dokter. Masih di mute Dokter Dario? Jadi itu perlindungan untuk tenaga medis kalau melakukan telemedicine. Ya, gitu dokter. Ya. Ya. Sebenarnya begini, pelayanan telemedicine itu jangan dilihat sebagai suatu hal yang berbeda dengan praktek biasa ya, praktek yang tanpa alat ya, tanpa alat tele ya. Tele itu kan hanya alat mempermudah. Jadi perlindungan dokter yang melakukan terhadap telemedicine, baik itu perlindungan hukum maupun secara etik, itu berlaku sama seperti kalau kita melakukan praktek biasa. Nah, perlindungan di situ. Jadi kalau ada hal-hal yang terkait dengan masalah persoalan yang kaitan dengan praktek, itu kemungkinan hanya masalahnya dokter itu melakukan pelanggaran terhadap menyampaikan informasi tentang pasien atau hal yang lain gitu kan ya. Karena pada dasarnya yang terkait dengan gugatan itu biasanya karena bisa pelanggaran disiplin, bisa pelanggaran etik, dua aspek ini. Dan itu semua sudah diatur. Ya. Jadi bahwa dokter harus melindungi data pasien itu sudah ada di dalam kaitan dengan Undang-Undang Praktek Kedokteran yang tahun 2009, tahun 2004 nomor 29. Terus juga ada di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi kan, ya, yang tahun 2008 nomor 14. Kemudian juga ada kaitannya dengan Undang-Undang Kesehatan yang lebih lama lagi, yang tahun 2009. Ya. Kemudian juga ada yang kaitannya dengan Undang-Undang Rumah Sakit. Nah, memang undang-undang ini kan cantolannya. Nah, turunan-turunannya itu yang ada di dalam kaitan dengan masalah peraturan praktisnya. Yang belum ada, ini adalah kaitannya dengan datanya sendiri, gitu kan. Data kalau sampai dibocorkan dengan cara apapun, itu harus jelas karena itu nanti kaitannya dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi perlindungan terhadap dokter tentu ada, ya. Cuman tentunya kita melihat dalam kaitan dengan kasus apa. Demikian. Baik, Dokter Dario. Pertanyaan berikutnya ini ke Pak Edwin dari Red. Apakah ada solusi Fortinet yang dapat mendeteksi adanya anomali pada perangkat-perangkat medis seperti yang dijelaskan oleh Dokter Dario sebelumnya? Silakan Pak Edwin. Ya, terima kasih. Tadi seperti yang saya share tadi ada di slide saya, kita menyatakan bahwa kita mempunyai satu solusi untuk dalam pengamanan IoMT, artinya Internet of Medical Things, ya. Tapi itu juga semua tergantung kepada things-nya itu, ya, device tersebut. Apakah mereka mempunyai API, apa mereka bisa membuka port-port bagi kita untuk bisa mendeteksi. Tapi pada dasarnya, pada umumnya, selama device-device itu terhubung dengan internet, ya, melalui satu media, ya pada intinya itu bisa kita monitor, ya, walaupun mungkin kadang-kadang juga membutuhkan third-party solutions. Ya, jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa langsung kita monitor, tapi ada kemungkinan juga kita membutuhkan solusi tambahan, ya. Tapi kita akan lihat case by case, lihat device tersebut seperti apa, gitu kan ya. Jadi mungkin kalau yang pure medical equipment yang tidak terkoneksi terhadap network seperti itu, kemungkinan besar itu tidak bisa kita deteksi. Tapi kalau misalnya kita mempunyai third party solution, dan biasanya juga banyak sekarang middleware ataupun medical third party solution yang bisa menghubungkan antara medical devices dengan dunia IT, ya, dan itu nanti bisa kita monitor dari area sana. Nah, pertanyaan berikutnya nih Pak Edwin, dari Pak Theo. Apakah ada rekomendasi yang efektif dan efisien agar jaringan IT di rumah sakit terlindungi dari serangan hacker? Apakah ada paket tertentu yang sudah bisa direkomendasikan? Silakan Pak Edwin. Ya, yang pasti kalau misalnya kita bicara mengenai pengamanan jaringan, yang pasti pertama adalah kita harus mempunyai firewall.
Ya, kalau firewall itu diterjemahkan bahasa Indonesia itu dinding api ya, firewall. Ya. Itu udah minimal kita harus punya firewall dulu untuk kita bisa paling nggak mengamankan jaringan network kita. Ya, itu satu pertahanan yang sangat mendasar. Nah, setelah dari pertahanan tersebut kita akan lihat lagi kira-kira apa apabila misalnya rumah sakit menggunakan banyak sekali aplikasi lewat web, banyak melakukan transaksi lewat web. Artinya webnya juga harus diamankan, bukan hanya sekedar website, tapi juga aplikasi lewat web. Itu nanti ada lagi namanya misalnya web application firewall. Kemudian misalnya rumah sakit juga misalnya menggunakan banyak email. Tadi seperti Pak Ardi bilang, ada kasus ransomware. Ransomware itu kebanyakan masuk lewat area email. Ya, ada namanya istilahnya phishing seperti itu. Nah, tandanya kita juga harus melakukan pengamanan di area email. Kita punya produk namanya Fortimail untuk kita melakukan seperti itu. Tadi juga dikatakan bahwa kita harus bisa mempunyai satu sistem untuk dapat melakukan advanced threat protection ataupun prevention. Nah, itu kita butuh lagi beberapa perangkat yang bisa kita rangkai semuanya sehingga kita bisa melakukan itu. Jadi benar-benar berdasarkan kebutuhan, tapi kalau misalnya kita bicara mengenai dasar fondasinya adalah dari segi firewall. Nah, next-nya kita akan lihat kira-kira kebutuhannya kemana. Ya, jadi kita banyak sekali solusi, dan kalau misalnya nanti Bapak Ibu semuanya membuka informasi, bisa juga akses ke fortinet.com, ya, ataupun nanti mungkin bisa kontak Lintas Harta juga kalau membutuhkan informasi security untuk di area healthcare. Gitu Pak Gideon. Ya, terima kasih Pak Edwin. Nanti kami tambahkan nanti dari Lintas Harta, silakan juga akses ke lintasharta.net atau ke tim kami. Nah, saya ke Pak Ardi sekarang, penutup dari pertanyaan Pak Ansor Ramadan. Ini Pak Ansor menanyakan, bagaimana cara mengantisipasi ancaman serangan cyber terhadap keamanan data dan sistem rumah sakit? Ini apakah ada tips 7 langkah kuda gitu Pak, kira-kira Pak Ardi? Silakan Pak Ardi. Terima kasih. Ya, ini kebetulan pagi ini lagi kalau bicara perlindungan data itu pagi ini DPR sudah mulai bersidang untuk membahas rancangan undang-undang perlindungan data, ya, perlindungan data. Dan kita semua berharap ya dengan was-was mudah-mudahan sebelum akhir bulan sudah disetujui sehingga paling tidak sebelum akhir tahun kita sudah punya rancangan undang-undang perlindungan data ya. Tapi harus diingat RUU PDP ini baru bisa berlaku 2 tahun kemudian setelah diundangkan. Artinya ini akan memberikan waktu pada industri, semua industri termasuk industri kesehatan untuk mempersiapkan diri. Ya. Makanya sekarang perlindungan data ini tidak bisa kita lihat hanya per sektor sekarang. Tapi harus ada penekanan begini. Di dalam rancangan undang-undang yang sedang dibahas DPR ini ya, itu sebenarnya sudah ada semacam tanda kutip efek jerah ya yang mengintai para pelanggar, yaitu apa, dalam bentuk denda yang lumayan angkanya sangat fantastis, bukan lagi kisaran ratusan ribu atau puluhan juta. Ini paling rendah ancamannya itu puluhan miliar ya. Ini satu hal ya. Jadi dan ini menyangkut ditujukan pada mereka-mereka yang mengelola, memproses data dalam jumlah besar, ya, termasuk ya data-data pribadi orang-orang, ya. Kalau tadi terkait dengan profesi kesehatan, itu mereka tercakup perlindungan di dalam undang-undang terkait dengan kesehatan. Dan ada satu lagi yang terkait individual, ya, itu kan ada hubungan kerahasiaan antara dokter dengan pasien, itu juga termasuk. Jadi ada. Nah ini yang sekarang lagi mau coba dipilah ya bagaimana, tapi yang jelas secara institusi mereka mengelola datanya bocor, mereka harus bertanggung jawab ya. Dan itu nanti akan diteliti oleh regulator, dan memang kalau ada tindak pidana itu tentunya aparat penegak hukum akan masuk. Nah dari situlah nanti muncul ya, ada denda, ada yang dihukum dan sebagainya. Artinya apa? Jangan khawatir soal bocoran data ke depan. Sekarang ini masih terjadi banyak yang menjual beli data karena belum ada, masih gray area, masih marak. Tapi nanti setelah undang-undang ini berlaku, insya Allah kita semua akan terlindungi. Ini bukan untuk pasien aja ya, tapi buat kita semua. Kita masuk Pak Gideon, saya, Dr. Dario, dan Pak itu juga termasuk di dalam subjek yang dilindungi. Jadi itu satu. Kedua, tadi udah disinggung Dr. Dario yang namanya data healthcare. Itu punya nilai ekonomi, bisa diperjualbelikan ya. Itu marak tuh, nilainya juga luar biasa. Lebih mahal dari kartu kredit ya. Nah,
ini yang harus disiasati oleh pengelola fasilitas kesehatan ya, rumah sakit dan mungkin juga nanti juga apotek dan sebagainya. Apa persis apa kata Pak Edwin bilang, harus ada strategi perencanaan. Apalagi ada undang-undang nanti. Nah, kalau tidak ada perencanaan ya sekedar melakukan proses transformasi digital, investasi di perangkat, terus beli sistem yang canggih, enak dilihat orang, gue udah punya sistem yang lebih canggih gitu. So what? Kalau datanya bocor tetap aja, pada akhirnya apa? Kena pidana, kena denda, subsidiar denda, yang berimbas pada akhirnya apa? Bangkrut, karena nggak bisa bayar dendanya. Nah ini yang akan mengintai semua pihak ya di berbagai sektor terkait dengan RUU PDP. Ya. Jadi kalau dibilang ada tips ya, tipsnya itu ya kita harus banyak belajar terkait dengan bagaimana mengamankan infrastruktur kita, termasuk juga belajar teknologinya, ya, termasuk juga harus juga berpikir strategi bagaimana mengalokasikan pengadaan, ya, termasuk juga edukasi, pelatihan, SDM yang akan direkrut atau yang sudah ada. Dan bahkan di dalam RUU PDP sendiri ke depan itu diamanatkan setiap institusi atau badan hukum, organisasi yang mengelola data harus memiliki seorang pejabat yang khusus membidangi masalah perlindungan data yang disebut dengan DPO. Bukan daftar pencarian orang, tapi singkatan dari Data Protection Officer. Nah, artinya apa? Ini alokasi tambahan SDM yang harus menguasai. Terutama nanti kayak misalnya rumah sakit. Rumah sakit harus punya DPO. Nah, ini suatu bidang tersendiri yang nanti SKKN ini sedang dikembangkan, ya insya Allah juga akan selesai. Artinya ini juga menambah suatu profesi baru ya, yang baru benar buat kita semua, dan ini juga memang harus multidisipliner. Jadi ini yang akan kita hadapi di masa yang akan datang ya, setelah nanti undang-undang itu diundangkan. 2 tahun kita harus mempersiapkan diri, membangun ekosistemnya. Nah, sementara bagaimana kita bisa membangun jejaring di antara kita, ya, teman-teman yang ikut acara ini, bagaimana kita masih bisa berlanjut, bertukar pikiran, bertukar informasi dalam bentuk kolaborasi. Jadi artinya kita hadir pada siang ini ya di acara webinar ini bukan berarti habis ini besok kita lupa atau udahlah the end of story ya, atau berakhir ceritanya. Mari kita jalin kembali silaturahim kita ya untuk menjaga arus pertukaran informasi yang bisa kita berbagi satu sama lain. Mungkin saya sementara seperti itu Pak Gideon yang bisa saya sampaikan, tidak ada tips khusus ya. Mungkin masih banyak nggak tahu Dr. Dario atau Pak Edwin mungkin ada nggak tahu ada ide apa, saya nggak tahu, tapi yang jelas kita bertiga berempat ya dengan teman-teman lintas sarta tuh mungkin harus memiliki kesepakatan ya, harus kita lanjut acara ini ya dalam bentuk silaturahim yang bisa berkelanjutan. Demikian Pak Gideon. Terima kasih Pak Ardi. Ya, terasa sudah 1,5 jam kita bersama dalam webinar siang hari ini. Namun sebelum webinar kali ini berakhir, saya coba berikan kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh para narasumber. Poin pertama adalah bagaimana kita mengatasi, mengendalikan, mencegah ancaman dari cyber security attack. Ini diperlukan SDM. Tadi dari Dr. Dario menyampaikan leadership, kata kuncinya juga ada di sana. Kemudian proses di sini baik Dr. Dario, Pak Ardi, dan Pak Edwin menyampaikan adanya aspek yang di-highlight budaya, tata kelola, kemudian adanya governance, adanya juga compliance. Kemudian teknologi, ini teknologi juga kita tidak bicara teknologi IT, tapi juga tadi kalau Pak Ardi menyampaikan adanya tidak menyalurkan, tidak adanya listrik aja berdampak ke ancaman security. Kemudian ketiga hal tersebut kita perlukan untuk mencegah, untuk mendeteksi, tadi Pak Ardi menyampaikan jangan sampai kita tahunya 5 tahun kemudian atau beberapa bulan kemudian. Kemudian setelah kita tahu bagaimana kita menanggulanginya. Tanggung jawab ini adalah tanggung jawab bersama, atau kalau saya ambil statement dari Dr. Dario adalah tanggung jawab ekosistem, di mana penanggulangannya kita lakukan secara kolaboratif. Nah, ini tidak hanya dari sisi rumah sakit atau industri kesehatan, tidak hanya provider seperti kami lintas sarta,
tidak hanya teknologi owner seperti Fortinet, juga melibatkan pemerintah dan ekosistem lainnya. Nah, sebagai penutup, pesan sponsor dari kami, Lintas Sarta adalah provider yang memberikan layanan telemedicine, baik telemedicine juga managed security, seperti disampaikan Pak Edwin tadi, kami juga bermitra atau berpartner dengan Fortinet. Tentunya Lintas Sarta lebih memfokuskan diri dalam memberikan layanan servis kepada pelanggan, bentuknya sewa, tidak membeli, kemudian untuk mengelola layanan ini atau servis ini kami juga menyediakan SDM dan mengikuti standar-standar internasional atau comply dengan aturan yang berlaku. Demikian Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga kepada Dr. Dario Sumitro, Bapak Ardi Suteja, Bapak Edwin Lim atas waktu dan sharingnya dengan kita semua. Semoga pembahasan kita sore ini memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat. Juga tadi disampaikan Pak Ardi, semoga juga berlanjut kita semua di sesi-sesi yang akan datang. Saya Gideon Suratabarus, terima kasih dan selamat siang. Salam. Think about the growth of unsecure or unknown devices attaching to the network. A host of breaches due to stolen credentials. Attackers roaming freely within networks and network segments. Malware and infected devices getting by edge security controls. Identifying and exploiting the data and resources they want to steal or hijack. Spreading far and deep with an average of 197 days to identify a threat. And it has everything to do with trust. When trust is extended to any device or user trying to access your network is at risk. Network administrators must adopt a zero-trust approach to network access. Fortinet Network Access Solutions offer the necessary device security to see and control all devices and users across the entire network. You know what is on your network. You know who is on your network. You're protecting assets on and off the network. Get acquainted with two-factor authentication, network access controls, Fabric Agent telemetry, and the power of the Fortinet Security Fabric to deliver zero-trust access. Learn more at Fortinet.com.